gue jadi yakin banget Eriksen itu memang nggak cocok main 3-5-2. Posisinya emang dia di belakang, sering banget bantu pertahanan, tapi badannya doang di belakang, nggak pressing, nggak ngapa-ngapain. Aduh, datang jalannya kelemar. Jadi halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk membahas klub favorit gue, Inter. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini gue nyatet beberapa poin, mumpung biar nggak lupa. Soalnya kadang-kadang gue udah inget mau ngomong apa, pas lagi di kameranya gue nyalain, pernah lupa. Kemarin Inter baru aja lawan Cagliari atau Cagliari sih sebetulnya nyebutnya. Dan gue yakin banget udah fix Inter adalah tim paling menarik, paling menghibur musim ini. Menghibur atau menariknya bukan karena permainannya ciamik, tapi gara-gara sampah banget, bikin sport jantung. Tapi ya itu kan ya, Paze Inter, ciri khas Inter, bikin orang dagdikduk. Di babak pertama kita punya banyak banget peluang emas, tapi kipernya Cagliari siapa namanya? Cekno nyelamatin babak pertama itu kayaknya 4-6 peluang emas. Sementara Opa Handanovic, the Batman, seperti biasa cuma ngelongok, cuma bengong. Dan yang paling goblok lagi ya, gokil lagi, gue bingung sih Handanovic tuh marah-marah ngapain sih? Reaksinya tuh kayak berlebihan banget. Ini udah bukan cuman skillnya aja yang udah mulai labil nih, sekarang udah mulai emosinya juga udah mulai nggak jelas. Kemarin nyalahin Lukaku, nyalahin pemain-pemain yang buang peluang. Sekarang dia ngamuk-ngamuk nggak jelas. Kemudian Barella, waktu lawan Shakhtar midweek yang lalu, dia diragukan tampil, entah itu gimmick, entah beneran, tapi dibilangnya dia cedera. Waktu lawan Shakhtar dia main full, sekarang dia main full lagi. Jadi bingung kan, sebetulnya dia tuh cedera apa nggak sih kemarin tuh waktu lawan Cagliari, waktu lawan Shakhtar. Terus dia nyetak gol bagus banget ya, tendangan first time. Udah fundamental banget si Barella. Kemarin Inter main pakai 3-5-2 dan ada Eriksen yang tampil perdana selama 2 bulan, tampil jadi starting 11 perdana setelah 2 bulan. Maaf ya ada suara tek suara orang jualan, tapi oke lah, lanjut terus videonya. Gue jadi yakin banget Eriksen itu memang nggak cocok main 3-5-2. Posisinya emang dia di belakang, sering banget bantu pertahanan, tapi badannya doang di belakang, nggak pressing, nggak ngapa-ngapain. Aduh, datang jalannya kelemar. Jadi memang kalau Inter mau mengakomodir performa terbaiknya Eriksen, memang harus pakai posisi playmaker, pakai 3-4-1-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1, pemain yang berdiri di belakang striker. Itu Eriksen. Walaupun di Denmark main 4-3-3 juga Eriksen bagus ya, tapi kan Eriksen di 4-3-3 juga dapat free roll. Jadi memang Eriksen bagus ketika diberikan free roll. Tapi itu artinya Inter butuh satu gelandang badak yang nge-cover sifat malasnya Eriksen dalam bertahan. Nah, di pola 3-5-2, 3 gelandang tengah nggak bisa males-malesan. Eriksen memang ciptain 2 assist, satu untuk Lukaku, satu untuk Bastoni. Tapi aduh, nggak deh, kalau menurut gue nggak banget dia di 3-5-2. Walaupun lagi-lagi masih lebih mending daripada nonton Gagliardini. Si Eriksen itu bahkan sama Alexis Sanchez aja, teman-teman lihat nggak sih, Alexis Sanchez bahkan lebih mending loh, ngejar bola, mundur. Gue jadi ingat, gue baca di berita, jadi katanya Conte instruksinya ketika instruksi ke Eriksen ketika kemarin lawan Cagliari adalah nyuruh Eriksen tetap deep, tetap di belakang, nggak terlalu banyak ke depan. Gue nggak ngerti ya maksudnya apa. Maksudnya sengaja biar menang, Inter menang, apa sengaja biar Eriksen kelihatan buruk? Gue jadi curigaan sama si Conte nih. Kadang ngerasa Conte ini emang sengaja biar Eriksen kelihatan jelek, biar Marotta kelihatan salah beli pemain. Soalnya ngapain sih Eriksen tetap bermain ke dalam, terlalu dalam? Kan ada Brozovic, itu tugasnya Brozovic. Alhasil waktu kemarin Eriksen masih main,
dia terlalu ke belakang, jarang banget menusuk, dan membuat Alexis Sanchez terlalu banyak mundur. Gue nggak ngerti itu udah bener-bener cara pandangnya Conte, tapi melihat cara main Eriksen kan itu bukan Eriksen banget. Ya udahlah ya. Terus Sanchez gokil. Dia mundur ngejar bola, tapi kelihatan di 15 menit atau 10 menit terakhir dia megang-megang paha kayak udah nggak kuat. Udah tua juga. Pemain yang gue highlight Perisic. Waduh jelek banget. Dia punya satu peluang one on one, tendangan volley kaki kirinya gagal. Habis itu diganti di babak kedua. Gue yakin Perisic bahkan dilepas. Dalbert mungkin ditarik lagi sebelah kiri pakai Asleyang sama Dalbert cukup. Perisic soalnya gajinya kan lebih gede. Terus Perisic diganti di babak kedua, di pertengahan babak jeda Hakimi masuk, Hakimi malah cedera. Tapi persetan lah, mau Perisic, Asleyang, Darmian, Hakimi tetap. Danilo D'Ambrosio the Spider-Man yang menyelamatkan Inter. Dia back post merchant, pemain yang khusus untuk ngegolin sundul dari back post. Wing back terbaik pasca Zanetti, bukan Maicon. Kenapa ya? Maicon ya nggak bisa diperbandingkan sih, tapi Maicon kan nggak bisa main di kiri. Danilo D'Ambrosio masa aktifnya lebih panjang. Maicon bagus banget, tapi dia beruntung bermain di Inter di eranya Mourinho. Gue rasa Danilo D'Ambrosio kalau main di eranya Mourinho juga dia bakal ngisi tempatnya Kifu. Dia bisa main di kiri, di kanan, bisa ngegolin, bisa umpan crossing, assist juga sering. Bertahan dia bahkan bisa jadi back tengah. Oke lah Danilo D'Ambrosio. Kemudian apalagi dicatat? Oh ya Lautaro. Terlepas dari satu assist ke Lukaku, dia kan effort banget tuh julurin kaki. Tapi Lautaro ini lagi banyak disorot media Italia karena terlalu banyak buang peluang. Waktu Shakhtar dia kena tiang, kemarin juga ada satu tendangan yang tendangan yang walaupun tendangan yang nggak shoot ke gawang yang nggak pada waktunya, entah karena nggak dewasa, belum matang. Lautaro harus banyak belajar dari Alexis Sanchez sih, tapi memang mereka beda tipe. Gua khawatirnya Lautaro ini buang-buang bakatnya. Disebut dia lagi bagus-bagusnya di era Conte, iya, tapi kelihatan kok permainannya gak jelas nih. Dia mau jadi target man apa jadi deep lying forward, penyerang yang kayak Sanchez nih, fungsinya menyambung dari tengah ke depan. Dia mundur buat ngumpan juga jelek, jadi target man juga gak sebagus Lukaku. Tapi ya oke lah, sejauh ini masih ya dia masih muda, masih bisa berkembang, dan Inter juga masih butuh, cuma dia terlalu banyak buang peluang. Apalagi yang gue catat di sini udah semua gue bahas. Besok kita akan lawan Napoli hari Kamis dini hari. Napoli lagi gokil-gokil ya. Gue baca tuh si Gattuso bilang pemain-pemain Napoli tuh kalau ngegolin sekarang lari ke pinggir lapangan buat meluk dia. Dia bilang sebagian pemain menyukai dia, tapi sebagian itu juga yang gue yakin tiap pagi buka handphone ngeliat mukanya dia harus diludahin. Jadi si Gattuso pengen satir, sarkas itu bahasanya, pengen nyindir pemain-pemain yang suka sama dia, itu juga pemain yang ngebenci dia karena kerasnya di dalam latihan. Intinya Napoli ini jadi lawan yang sangat susah, dan di pertengahan pekan ini juga Juventus akan lawan Sassuolo. Juventus lawan Atlanta, gokil. Dan Milan lawan Genoa. Ini ada kemungkinan Inter akan terpleset, Juve malah Atlanta mungkin seri atau kepleset, dan artinya Milan akan memperlebar jarak karena dia akan coba lawan Genoa. Tapi di pekan berikutnya lagi Inter akan lawan Spezia, sementara Milan akan lawan Sassuolo. Jadi ini peluang emas, dua-duanya bisa ganti-gantian kepleset dan 3 poin, dan ujung-ujungnya ntar di akhir pekan poinnya sama lagi. Tapi bisa juga Milan justru akan memperlebar karena Sassuolo relatif lebih berbahaya dibandingin Napoli sih. Oh ya, gue akan membahas tim-tim Serie A, pertandingan Serie A, tapi di video terpisah. Cerewetin Serie A, ini kan namanya cerewetin Inter. Gue pengen bikin video membahas, bisa diklik nih di atas. Nggak mungkin orang belum gue buat. Klik di mana? Gue pengen bahas klub-klub Serie A, klub besarnya aja, Big Five atau Big Seven, tapi dari sudut pandang Inter, penggemar Inter.
Apalagi ya yang perlu dibahas. Oh ya, kemarin Conte main pakai 4 back tanpa Gagliardini juga, menghibur banget. Walaupun Eriksen harus keluar dulu baru Inter mainnya bagus. Sensi, hampir kelupaan. Sensi akhirnya main lagi dengan menit bermain yang lebih banyak. Apalagi ya, Sensi menunjukkan bahwa dia lebih seimbang dibandingin Eriksen. Dia tahu kapan mundur, kapan maju, kapan membuat bola diagonal passing, long diagonal passing. Eriksen kan nggak umpannya cuma di sekitar dia doang, short passing. Kemudian Conte main 4-3-3, dan ketika ditanya di press conference, jadi ini ya plan B-nya Inter, plan B-nya lo ya Conte. Terus Conte bilang, enggak, ini bukan plan B. Yang disebut plan B itu ya ganti pemain aja. Bangke emang si Conte ini, udah goblok, belagu lagi. Ya gue rasa sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa, gue sangat tertarik untuk berbalas pendapat mengenai Inter. Ini emang gue bikin untuk mencari teman yang bisa ngobrolin Inter, klub favorit gue. Kemudian gue akan bikin video tentang Serie A, ngobrolin tentang tim-tim Serie A dari sudut pandang Inter. Gue harap juga nanti bisa dapat dalam tanda kutip musuh berpendapat, karena pasti akan banyak kontra dari teman-teman penggemar Juve, Milan. Jadi bisa saling kita oceh-ocehan di bawah, tapi tetap dalam rangka ngobrol-ngobrol aja. Ya udah, di sini dulu, sampai jumpa di cerewetin Inter selanjutnya. Bye bye, thank you.